Kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap hari kami butuh penyertaan-Mu. Tangan kasih-Mu terus menopang hidup kami. Haleluya, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan kembali dan belajar dari firman Allah yang mengajar kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali, yang seringkali banyak dilewatkan oleh orang Kristen. Tetapi kali ini, khususnya tahun ini, Tuhan memberitahukan kepada kita, mengajar kita secara khusus untuk semakin hidup bersyukur kepada Tuhan. Nah, menurut Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ya, dikatakan Baruk Hagever Asher Yiptah Badonai. Wehaya Adonai Miftaho. Mungkin saudara akan bertanya, apa hubungannya antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan bersyukur? Nah, kalau kita lihat ayat yang kelima, dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, Arur Hagever Asher Yiftah Ba'adam Wizam Basar Sero'o Umin Adonai Yasur Libo. Nah, jelas dari sini kita lihatnya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur. Dan orang yang tahu bersyukur adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan saja. Sebaliknya, dikatakan tadi, Arur Hagever Asher Yiptak Ba'adam. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, dan dikatakan Wisam Basar Zero, ya, yang menaruh harapannya pada kekuatannya sendiri. Zero itu lengan,
kekuatan. Ya, kita kan punya lengan yang kuat ini. Nah, ototnya, bisepnya, trisepnya, dan sebagainya. Ya, dilatih, lihat, oh ini ya. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan ototnya sendiri, kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Umin Adonai, Yasur, Libo. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini orang yang tidak tahu bersyukur. Jadi orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur. Sebaliknya orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya tentu saja yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Saya ingin tunjukkan buktinya. Ya. Kita ambil salah satu contoh yang sering kita bicarakan belakangan ini, yaitu mengenai peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Kalau kita baca dari pasal 14 Keluaran itu, kita tahu bagaimana orang Israel sudah bisa menikmati alam kebebasan setelah ditindas di Mesir. Dan mereka kan berteriak-teriak minta tolong supaya dibebaskan. Penindasannya berat itu. Kerja paksa itu. Dan akhirnya Tuhan Allah yang baik itu mendengar seruan mereka dan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Jadi bukan sesuatu yang mudah, karena Firaun yang menindas itu tentunya tidak dengan serta-merta melepaskan mereka begitu saja. Tuhan dengan tangannya yang kuat melakukan sesuatu terhadap orang-orang Mesir, khususnya Firaun, dan akhirnya Firaun mengatakan, ya sudah kamu keluar, pergi. Nah, sekarang orang Israel sudah bebas. Akan tetapi, ternyata hal ini tidak berlangsung lama. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Firaun rupanya berubah pikiran. Mengapa orang Israel aku suruh pergi ya? Mengapa mereka aku bebaskan? Bukankah seharusnya mereka itu bekerja untuk aku? Nah, kok enak sekarang? Itulah sebabnya Firaun kemudian mengerahkan pasukannya, kereta perangnya, berangkat untuk menyusul orang Israel ini. Dan orang Israel terus berjalan. Dikatakan, kalau kita baca mulai ayat yang ke-10, ya, ketika orang Israel melihat Firaun dan tentaranya mengejar mereka, maka mereka menjadi sangat ketakutan. Ya jelas, siapa orangnya yang dikejar tentara seperti itu bersenjata lengkap dan tidak menjadi takut? Tentunya mereka akan berpikir untuk lari. Tapi mau lari kemana? Oh, di depannya ada lautan. Mau gimana lagi? Nah, sudah lihat apa yang terjadi di sana? Diceritakan mulai ayat 10 itu, mereka ketakutan dan mulai mereka bersungut-sungut, mulai marah kepada Musa. Dan lucu, marahnya itu lucu. Orang yang tidak tahu bersyukur itu, tingkah lakunya aneh-aneh. Mereka ngomong begini, Musa,
lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah ini kan aneh, tadi mereka sendiri yang minta dibebaskan. Sekarang sudah dibebaskan, minta balik lagi untuk ditindas. Gara-gara ketakutan dikejar oleh tentara Firaun. Nah coba saudara lihat di sini ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang Israel ini tidak tahu bersyukur. Dan itu jelas, mereka bersungut-sungut, marah. Tapi di balik itu kita lihat ternyata mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba perhatikan. Andai kata orang Israel itu bersenjata lengkap juga. Dan mereka terlatih. Dan jumlah mereka jauh lebih besar dari tentara Firaun. Akan bersungut-sungut? Tidak akan. Mereka cuma tinggal di komando, serbu balik. Serang balik. Tidak ada sungut-sungut. Cuma yang ada adalah seruan untuk menyerang. Nah, karena mereka percaya diri. Kami kuat. Kami pahlawan-pahlawan. Kami hadapi itu tentara Firaun. Kami tidak perlu takut. Mereka bersenjata, kami juga bersenjata. Dan senjata kami ini lumayan modern. Oke. Mereka hadapi tentara Firaun itu. Dan ya mungkin saja kalau kondisi seperti itu ya mungkin saja mereka bisa mengusir tentara Firaun. Karena mereka cukup kuat. Sehingga tentara Firaun tidak berhasil untuk menaklukkan mereka. Ini andai kata demikian. Tapi kenyataannya adalah ternyata orang Israel nggak punya potensi apa-apa. Potensi kemiliteran nggak ada, persenjataan juga enggak. Jadi mereka nggak mampu. Disinilah letaknya. Ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dan ini adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Tapi ketika seperti orang Israel ini, tidak punya potensi, tidak punya kekuatan untuk melawan Firaun, karena mereka tidak tahu bersyukur, tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi kenyataannya kekuatannya tidak ada, potensinya tidak ada, maka yang keluar adalah apa? Sungut-sungut. Nah, jelas di sini. Jadi hanya orang yang mengandalkan Tuhan saja yang tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Terbukti orang Israel. Mereka mau mengandalkan kekuatannya sendiri ya apa? Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Karena tidak punya kekuatan apa-apa, sangat ketakutan, akhirnya yaitu bersungut-sungut, ngomel, marah-marah kepada Musa.
memang nggak ada kuburan di Mesir sampai kami dibawa ke sini. Kami kan sudah bilang lebih baik kami kerja di Mesir, tapi tidak berani nyebut mereka. Bagaimana di Mesir, kerja di Mesir? Mereka tidak mengatakan, lebih baik kami ditindas di Mesir. Tidak, mereka cuma mengatakan bekerja di Mesir. Nah ini, orang yang tidak tahu bersyukur itu aneh-aneh memang. Tapi yang jelas, bersungut-sungut, nggak tahu bersyukur. Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Andai kata kuat, mereka tidak bersungut-sungut, tapi juga tidak bersyukur. Karena merasa kuat kok. Tapi masalahnya, faktanya adalah mereka tidak kuat. Nah, karena tidak mampu, tidak bisa, yang keluar karena tidak tahu bersyukur, maka yang keluar adalah sungut-sungut. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Merekalah orang yang tahu bersyukur. Itulah sebabnya tadi dikatakan, Baruk hagever asher yiftach badonai. Wehaya Adonai miftaho. Dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu, ayat 7 tadi mengatakan Baruk ha-gever. Gever itu begini. Manusia atau orang di dalam bahasa Ibrani itu diungkapkan dalam lebih dari satu kata. Mungkin saya tidak akan uraikan semuanya, tapi ada kata gever atau gibor yang berarti valiant, perkasa, pahlawan. Gibor itu artinya pahlawan, perkasa, kuat. Nah, ayat 5 juga mengatakan, Arur hagever. Ya. Nah, selain Gibor, ada Enos, ada Is, ada Adam, ya. Mungkin lain saat kita bisa bicarakan itu. Tapi yang saya ingin bicarakan ini adalah Gibor. Atau Geber ini. Geber. Nah, jadi ini menunjukkan orang yang potensial, orang yang kuat sebetulnya, seorang pahlawan. Di dalam ayat 7 dikatakan, diberkatilah, kalau literalnya begini, Baruk hagever, artinya diberkatilah pahlawan, orang kuat, orang jagoan, orang perkasa, yang mengandalkan Tuhan. Nah, dia perkasa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ini orang yang tahu bersyukur. Sebaliknya dalam ayat 5 dikatakan, Arur, terkutuklah, hagever juga, Asher yiftach ba'adam, yang mengandalkan manusia, Adam dipakai di sana. Di sini adalah gever, gibor. Jadi terkutuklah orang kuat, orang perkasa, yang mengandalkan Adam, manusia juga. Ya, jadi ini orang yang tidak tahu bersyukur. Mereka merasa kuat, ya tidak perlu Allah lah. Saudara sekalian, ini sudah merupakan fakta lah. Kalau orang yang butuh pertolongan, dia cari Tuhan. Tapi orang yang tidak butuh pertolongan, duit banyak, semuanya baik, sehat semua, seger waras semuanya. Ya Tuhan nantilah, kapan-kapan. Tapi coba kalau dia susah, sakit dan seterusnya. Berdoa kuat-kuat.
baru cari Tuhan. Nah, itulah sebabnya dikatakan terkutuklah orang perkasa, pahlawan yang mengandalkan manusia. Ini orang yang tidak tahu bersyukur. Seperti orang Israel tadi. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi sayangnya mereka tidak punya kekuatan. Mereka bukan gever ini atau gibor ini. Nah langsung curot. Bersungut-sungut. Itu ya. Oleh karena itu saudara sekalian jelas di sini. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur. Dan orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kuat atau tidak kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Baruk Hagever, diberkatilah orang perkasa yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Rata-rata kita semua punya potensi kok, bisa kok. Ya dengan potensi bervariasi, tapi relatif kita punya potensi, buktinya kuat ngomong, dari pagi sampai sore ngomong, terus ngoceh, terus kuat, ya. Potensi. Kantongnya ada duitnya, jajan, wah, kuat, ya, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang kuat, orang perkasa yang mengandalkan Tuhan. Jadi sekarang kalau saudara adalah orang yang tahu bersyukur, maka kita haruslah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Walaupun kuat dan sebagainya. Andai kata orang Israel tadi itu orang yang tahu bersyukur, ketika dikejar oleh tentara Firaun, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak akan bersungut-sungut. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Loh, ketakutan, mau dikejar-kejar tentara, bersenjata lengkap. Bersyukurnya bukan karena keadaan. Itulah sebabnya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dalam, bukan karena. Lalu bagaimana orang Israel itu sebenarnya, semestinya? Mereka bersyukur karena Tuhan itu agung, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Ketakutan nih, memang dikejar-kejar, tapi mereka bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur karena aku memiliki Allah yang ajaib, Allah yang menyelamatkan. Aku, Allah yang kepadanya aku bisa berharap, mengandalkan, baik pertolongan, keselamatan, dan seterusnya. Itu orang yang tahu bersyukur. Buktinya apa? Kalau kita buka pasal 15, mulai ayat 1, orang Israel bisa bersyukur, memuji-muji Tuhan. Katanya apa? Tuhan itu agung, luhur, besar, perkasa. Firaun dan tentaranya dibenamkan di laut. Lah ya ketunggale. Tuhan bisa melakukan keajaiban, mereka baru bersyukur. Nah, oleh karena itu, andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur. Dan orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Oleh karena itu dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami terima berkat-Mu, keberhasilan dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.